Halo adik-adik sekolah minggu, selamat hari Minggu. Berjumpa lagi dengan kakak-kakak di sini ya. Hari ini, sebelum kita puji Tuhan adik-adik, kita siapkan hati kita siapkan Alkitab kita juga, kemudian kita duduk yang bagus. Jadi, yang pertama kita bernyanyi, ucapkan selamat pagi kepada Bapa. Selamat pagi. Pagi Bapa, ucap terima kasih. Tuhan peliharakan aku setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya. Selamat pagi Bapa, Tuhan peliharakan aku setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya. Nah, adik-adik sekolah minggu, sekarang kita berdoa ya. Kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kembali kami ya Tuhan, anak-anak sekolah minggu, untuk mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, atas setiap berkat yang masih kami rasakan sampai pada hari ini. Ya Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu akan memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami, agar menjadi dupa yang harum bagi kerajaan-Mu. Terpujilah nama-Mu, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selanjutnya kita bernyanyi lagi Setinggi-tingginya Langit. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 427, Kusuka Menuntut.
lagi bersama dengan kami. Nah, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kembali kami mengucapkan syukur Tuhan, di mana cinta kasih-Mu masih menyertai kami hingga pada pagi hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Hadirlah Engkau di tengah-tengah kami, buka hati dan pikiran kami, agar kami mendengarkan firman-Mu dengan baik, dan biarlah kiranya firman-Mu bertumbuh di dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, amin. Yang menjadi nats kita pada pagi hari ini, yang tertulis dalam Keluaran 18, ayat 19 sampai dengan ayat 27. Semua membuka Alkitabnya, biar sama-sama kita membacanya ya. Kita mulai. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu, dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah, dan kehadapanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan, dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa, maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu, tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian mereka meringankan pekerjaanmu, dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Jika engkau berbuat demikian, dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya, dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas, senang ke tempatnya. Musa mendengarkan perkataan mertuanya itu, dan dilakukannya lah segala yang dikatakannya. Dari seluruh orang Israel, Musa memilih orang-orang cakap, dan mengangkat mereka menjadi kepala atas bangsa itu, menjadi pemimpin 1000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Mereka ini mengadili di antara bangsa itu sewaktu-waktu perkara-perkara yang sukar dihadapkan mereka kepada Musa, tetapi perkara-perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Kemudian Musa membiarkan mertuanya itu pergi, dan ia pulang ke negerinya. Demikian firman Tuhan. Adik-adik terkasih, melalui nats kita pada pagi hari ini, yaitu dengan tema berdiri dan bermohon di hadapan Tuhan. Sebelum kita masuk, kita ada baiknya memahami dan mengerti akan cerita di dalam Keluaran 18. Kita harus melihat dari ayat yang ke-13, kita akan mengetahui bagaimana perjalanan si Musa menetapkan pendiriannya untuk mengadili bangsa itu. Perjalanan Musa, kalau kita melihat adik-adik di ayat 13, Musa di situ memiliki sikap yang ingin melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang ingin membantu bangsa itu di dalam melaksanakan atau melakukan perkara yang telah terjadi pada saat itu, yang dimana di situ bisa kita melihat Musa, kalau kita melihat dari ayat yang ke-13, Musa ingin mengandalkan dirinya,
Tetapi mertuanya dengan jelas mengetahui hal itu, dan kemudian mertuanya menyarankan, bahkan menasihati si Musa, kalau si Musa tidak bagus untuk melakukan sendirian, melakukan atau membantu bangsa itu untuk menunjukkan petunjuk Tuhan, menunjukkan petunjuk Allah. Tetapi justru mertuanya dengan senang hati menasihati si Musa melakukan tugasnya tersebut, yaitu berdiri teguh, meminta petunjuk Allah, bukan justru dia hanya mengandalkan dirinya. Jadi apa yang membuat kita mengerti nats ini adik-adik, yaitu yang dimana nas ini ingin menunjukkan kepada kita, apapun yang terjadi, kita tidak boleh meninggalkan Tuhan. Kita harus tetap teguh, berdiri teguh, mempunyai tanggung jawab yang besar, sehingga apapun yang kita lakukan, apapun yang kita hadapi, Tuhan mampu menolong kehidupan kita. Berhubungan dengan tema kita adik-adik, yaitu berdiri dan bermohon di hadapan Tuhan. Yang dimaksud di situ adik-adik, ketika si Musa di dalam perjalanannya, yaitu untuk mengadili bangsa itu, ternyata masih ada orang yang ingin membantunya, yaitu mertuanya. Mertuanya tidak ingin melihat si Musa capek atau lelah dalam melakukan tugasnya sendiri. Akan tetapi di situ kalau kita melihat, mertuanya ingin si Musa meminta petunjuk terlebih dahulu kepada Allah. Oleh karena itu, kita bisa melihat ketetapan yang teguh yang dimaksud di sini adik-adik, yaitu yang pertama, menghormati Tuhan secara pantas. Kemudian yang kedua, mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa. Kemudian yang ketiga, melayani Dia dengan segenap hidup. Dan yang keempat adik-adik, yaitu hidup di dalam kesukaan atau kehendak Tuhan. Inilah kehidupan orang yang takut akan Tuhan. Ketika kita memberikan hidup kita, ketika kita berdiri teguh, maka percayalah Tuhan akan senantiasa menolong kita, bahkan membantu kita, memberikan apa yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Salah satu contoh di dalam kehidupan manusia adik-adik, mungkin contoh yang terkecil yang bisa kita melupakan Tuhan, yaitu terkadang kita bisa lupa berdoa. Tetapi yang paling berperan besar di dalam kehidupan kita, yaitu orang tua kita, akan mengingatkan kita, menasihati kita, mendidik kita. Disitulah orang tua kita mengingatkan kita agar kita berdoa kepada Tuhan. Oleh karena itu adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya kita tidak boleh melupakan Tuhan ketika kita ada masalah, ketika kita berantem dengan adik-adik kita, kita mengeluh, ingat dan percayalah kepada Tuhan. Berikan keluh kesahmu lewat doa kepada Tuhan. Maka yakinlah pertolongan yang daripada Tuhan akan menaungi segala kehidupanmu. Adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya kita hidup di dalam Tuhan, takut akan Tuhan, berdiri teguh dan bermohon kepada Tuhan, serta kiranya kita tetap mengingat Tuhan dan kita tetap berdoa di dalam kehidupan kita. Percayalah bahwa Allah senantiasa menyertai kita. Selamat beribadah. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, biarlah kiranya kami menjadi anak-anak yang bertumbuh di dalam iman, dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami Tuhan, dan kami juga bisa menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Tuhan Yesus, pada hari ini kami akan melakukan kegiatan, bahkan aktivitas yang lainnya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Engkau yang menyertai kami. Tuhan lindungi kami, Tuhan jagai hati kami. Ya Allah, banyak dosa yang kami perbuat. Ampuni kami Tuhan, ajari kami selalu Tuhan, agar kami tetap ke jalan-Mu yang benar. Terima kasih Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu. Kiranya Engkau senantiasa menyertai kami. Terima kasih Yesus, kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Amin. Kita bernyanyi lagi, bagaimana rasanya ketika Yesus berada di rumah kita. Pasti bahagia kan? Untuk itu adik-adik kita bernyanyi, Yesus di dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Baiklah adik-adik sekolah minggu, kita akan tutup ibadah kita. Semuanya lipat tangan, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu melalui ibadah sekolah minggu pada saat ini. Terimalah ibadah kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah setiap hati kami Tuhan yang telah memuji dan memuliakan nama-Mu dan telah mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu dapat kami simpan di dalam hati kami, sehingga kami semua anak-anak sekolah minggu Tuhan dapat mendengar nasihat orang tua kami Tuhan, sehingga kami menjadi anak yang baik, anak yang mau turut akan perintah orang tua kami, dan anak-anak yang selalu mendengar suara Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati semuanya anak-anak sekolah minggu yang ada di GKP Resort Batam ini, berikan selalu kesehatan, berikan hikmat dan kebijaksanaan, berkati pertumbuhan mereka, sehingga setiap anak sekolah minggu dapat bertumbuh dengan hikmat yang Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan mereka. Jika ada anak sekolah minggu yang sakit pada saat ini, mari Tuhan pulihkan dan Tuhan sembuhkan, Tuhan angkat penyakitnya. Jika ada anak sekolah minggu yang malas untuk beribadah, untuk memuji nama-Mu, Tuhan gerakkan hati dan pikiran mereka, sehingga mereka dapat beribadah kepada Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, berkati juga seluruh orang tua kami Tuhan dimanapun berada pada saat ini. Lindungi mereka, berikan mereka kesehatan, berikan mereka panjang umur. Terpujilah Engkau, di dalam nama Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa seperti doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati engkau hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita nyanyikan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.